Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ayu, dosen Universitas Cipta Surabaya. Di video sebelumnya, saya telah mencoba memperkenalkan mengenai konsep keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Di video ini, izinkan saya untuk membawa lebih lanjut teman-teman sekalian, bagaimana langkah selanjutnya untuk memulai bisnis yang mengimplementasikan ekonomi sirkular. Oke, bagaimana kita memulainya? Apakah mahal? Ini mungkin adalah salah satu pertanyaan yang muncul di benak teman-teman. Mengimplementasikan keberlanjutan dan ekonomi sirkular pada awalnya memang mungkin memerlukan investasi dan perubahan dalam beberapa aspek. Misalnya, investasi di awal untuk infrastruktur, untuk daur ulang, pengurangan limbah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien mungkin memerlukan riset development yang lebih advance dibandingkan dengan proses pembangunan pembentukan bisnis yang konvensional. Kemudian ada juga aset-aset yang standar yang perlu dipenuhi, perubahan proses, biaya di awal. Misalnya dalam beberapa kasus produk yang dirancang untuk lebih tahan lama dan mudah diperbaiki ini mungkin memiliki biaya produksi awal yang lebih tinggi. Kemudian berbagai proses pun juga untuk meminimalkan limbah atau memaksimalkan penggunaan kembali bahan ini mungkin memerlukan perubahan dalam metode bekerja dan juga teknologi dari model bisnis konvensional yang selama ini telah berjalan. Nah, akan tetapi mengapa ini perlu dilakukan? Karena meskipun mungkin di awal memerlukan investasi dan juga perubahan dalam berbagai aspek, tapi dalam jangka panjang manfaatnya dapat melebihi biayanya. Ini adalah investasi untuk masa depan ya teman-teman, yang lebih berkelanjutan dan juga ekonomi yang lebih stabil. Di sini dapat kita lihat beberapa data yang telah dihitung, tentu saja dengan perhitungan yang baik ya, bahwa tidak hanya sistem ekonomi sirkular ini memiliki kontribusi dalam mengurangi karbon emisi yang ditargetkan di tahun 2030, namun juga kita dapat lihat bahwa ternyata perkiraan perhitungannya dapat keuntungan secara ekonomi juga, dapat meningkatkan impact terhadap GDP, dan juga bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dikalkulasikan hingga ke 4,4 million net jobs di 2030. Nah, teman-teman, kira-kira bisa dimulai dari mana ya? Kita bisa belajar dari yang sudah ada. Ini ada beberapa studi kasus yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Saat ini, teman-teman sangat beruntung karena akses terhadap informasi itu sudah jauh lebih advance ya. Kalian bisa secara real time mempelajari apa yang sedang terjadi di dunia ini, bahkan tidak hanya di Indonesia. Nah, saya coba memberikan studi-studi kasus untuk apa yang sudah berlangsung di Indonesia, sehingga mungkin lebih relate ya teman-teman sekalian. Ini untuk contoh studi kasus dari F&B atau kuliner buat teman-teman yang tertarik di bidang kuliner. Salah satunya adalah Burgreens. Teman-teman yang punya ketertarikan di bidang kuliner dapat mempelajari lebih lanjut bagaimana Burgreens ini bisa mengadaptasi circular economy program dan inisiatif. Salah satunya misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang organik dan ingredientsnya juga berasal dari local farmers yang bisa secara lebih mudah di-track menggunakan apakah menggunakan konsep-konsep yang lebih bijaksana begitu. Kemudian untuk teman-teman yang menyukai nih inovasi-inovasi yang berkaitan dengan dengan community empowerment. Nih, jangan kalah dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di beberapa kabupaten yang tergabung dalam lingkar temu Kabupaten Lestari ini juga sudah mulai mengimplementasikan sirkular ekonomi dalam kegiatan-kegiatannya. Misalnya ini membuat berbagai macam tekstil yang ramah lingkungan, lalu juga mengolah
mengolah plastik, atau misalnya mengolah berbagai macam bahan dari derivative products dan juga natural resources. Kita berlanjut di beli jelantah. Ini salah satu contoh juga studi kasus bagaimana beberapa ini masyarakat umum ya melakukan manajemen of waste cooking oil, atau bagaimana limbah dari minyak yang sudah digunakan itu bisa menjadi renewable fuel. Nah, ini juga sangat menarik untuk teman-teman yang punya ketertarikan terhadap isu-isu semacam ini. Selain itu, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan industri kreatif, dengan konstruksi, atau misalnya dengan interior, ini salah satu contohnya adalah Parongpong Recycle and Waste Lab. Mereka mencoba untuk mengolah furniture yang terbuat dari cigarette butts atau sampah rokok, putung rokok, dan juga dari sampah masker gitu, menggunakan konsep metode recycle. Ini juga sangat menarik, teman-teman. Nah, semua itu bisa kalian ketahui sebenarnya dengan perbanyak membaca. Ini semua studi kasus, lalu juga organisasi, strategi, kebijakan, indikator, itu semuanya sudah gampang sekali mudah diakses. Dari Bappenas sendiri di Indonesia, kalian bisa melihat tuh contoh-contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia, sudah dibukukan oleh Kementerian PPN Bappenas, dapat diunduh secara gratis. Dan juga kalau misalnya kalian pengen mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi secara global di stage yang lebih internasional misalnya, ini juga Knowledge Hub Circle Lab adalah salah satu open library yang kalian bisa lihat, kalian bisa cek semua. Sangat banyak sekali studi kasus yang bagaimana bisnis-bisnis, mulai dari bisnis yang kecil, menengah, sampai yang besar, itu mengimplementasikan ekonomi sirkular. Jadi kalian bisa memilih nih, ingin berkontribusi di bagian yang mana. Nah, dan jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar kalian, karena terkadang kebutuhan-kebutuhan itu kalian yang tahu. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh lingkungan sekitar? Apa yang mungkin kira-kira dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di terdekat kalian? Dan itu yang mungkin akan menjadi paying customer yang akan membayar untuk produk yang akan kalian tawarkan. Nah, teman-teman, di akhir kata pesan kami adalah grow as you go. Nikmati prosesnya, karena membangun bisnis yang berkelanjutan itu membutuhkan kesabaran dan komitmen, dan juga tentu saja tidak bisa secara instan gitu ya. Dan bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin. Jadi selamat menikmati prosesnya, selamat menjalankan entrepreneurship journey di Universitas Ciputra. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.